Bab 158. Terciduk Satpol PP. Radit sempat uring-uringan saat ia terjaga tengah malam. Ternyata Alina tidak ada di kamarnya. Setelah selesai menunaikan kewajibannya sebagai suami, Radit memang langsung tidur pula sehingga ia tidak tahu jika Alina diam-diam pergi ke kamar Riana untuk melihat Raja. Siapa sangka Alina malah ikut tidur di sana bersama Riana. Riana tampak tidur pula sambil memeluk Alina. Radit seperti sedang melihat Riana dan Alina pada saat mereka masih sekolah dulu. Hanya bedanya sekarang ada bocah tampan yang ikut tidur di antara Alina dan Riana. Radit kembali ke kamarnya dengan wajah yang jengkel karena ia harus tidur sendirian padahal cuaca begitu dingin karena di luar hujan turun dengan deras. Tama duduk di sofa ruang tengah. Matanya menatap ke arah Diane yang bolak-balik di depan matanya seperti setrikaan. Tama tidak tahu apa yang membuat istrinya itu seperti itu. "Di, kamu kenapa sih dari tadi saya lihat kamu ini mondar-mandir tidak jelas?" tanya Tama. Diana menoleh ke arah Tama dan kemudian duduk di sebelah pria tampan itu yang tadi sedang anteng menonton TV. Tidak ada Raja dan Alin, rumah rasanya sepi. Biasanya kalau ada mereka pasti ramai. Jawab Diana. "Mereka kan sedang menginap di rumah besan," kata Tama. "Aku telepon mereka suruh pulang saja." Diana hendak mengambil HP-nya untuk menelpon Alina tetapi Tama melarangnya. "Jangan dong, Di, nanti keluarganya Radit tersinggung. Alina dan Raja kan setiap hari di sini, jadi wajar kalau weekend mereka menginap di sana," kata Tama dan Diana pun mengurungkan niatnya untuk menyuruh Alina pulang. "Tapi aku bosan, Mas." Diana mengeluh manja sambil memeluk perut Tama. "Kamu mau apa biar tidak bosan, tanya Tama. "Aku tidak tahu," jawab Diana bingung. "Mau jalan-jalan?" tanya Tama. Mau. Diana berjingkrak-jingkrak senang seperti anak kecil. "Tapi pasti lebih asik kalau perginya sama Raja." "Ya ampun Di, jangan cari masalah deh." Tama mengomel, ia tidak mau mengganggu kebersamaan Radit. Alina dan Raja dengan besannya karena mereka juga memiliki hak yang sama dengannya. "Ya sudah, kita pergi berdua saja," jawab Diana sambil pergi ke kamarnya untuk mengambil tasnya. Tama mengambil kunci mobil sedangkan dompetnya ia titipkan kepada Diana. Tama terlihat santai memakai celana pendek dan kaos polo. Meskipun memakai pakaian santai namun Tama tetap terlihat tampan dan aura bos tetap terlihat di wajahnya. "Kita mau jalan-jalan kemana?" tanya Diana. "Terserah kamu mau kemana," jawab Tama. "Kok terserah sih? Kan Mas Tama yang ngajak," kata Diana. "Saya bingung Di, kamu tentukan saja mau jalan-jalan kemana, nanti saya nurut saja," jawab Tama. "Ke pantai saja. Aku mau pacaran sama kamu di pantai," pinta Diana. "Iya, kita sewa hotel di pinggir pantai saja." Tama setuju. "Aku tidak mau di hotel. Aku mau pacaran di mobil saja tetapi di pinggir pantai," jawab Diana. Tama menoleh dan kemudian tertawa. "Baiklah, terserah kamu saja. Paling nanti kita diciduk karena tempat umum," ujar Tama. "Elah Mas, Tama lupa kalau kita juga pan kontrakan aku." Diana mencolek lengan Tama dan pria itu tertawa. Mengenal Diana menjadi jiwa muda Tama kembali lagi. Bahkan bersama Diana semua fantasi Tama muncul menjadi tidak terkendali. Tama melajukan mobilnya ke arah utara Jakarta. Di jalan mereka sempat membeli 2 cup kopi dan aneka cemilan untuk menemani kencan murah mereka. Diana ini ada-ada saja pakai ingin kencan di mobil di pinggir pantai segala. Padahal jika bilang sebelumnya Tama bisa membawa Diana ke pulau miliknya di Kepulauan Seribu di mana Radit dan Alina menikah dan berbulan madu. Tama menghentikan mobilnya di tempat yang agak sepi dan dekat dengan bibir pantai. "Lihat Mas, mereka juga mau pada pacaran sama seperti kita," kata Diana sambil menunjuk pasangan remaja yang sedang berjalan menyusuri bibir pantai sambil bergandengan tangan mencari tempat yang nyaman dan sepi. Tama menatap ke arah pasangan remaja yang ditunjuk oleh Diana dan ia pun terkekeh. "Kamu mau pacaran di luar juga seperti mereka?" tanya Tama. "Tidak mau. Aku mau di sini. Pacaran di mobil kamu lebih nyaman daripada di atas pasir," jawab Diana sambil memeluk perut Tama dengan manja. "Saya kira kamu mau seperti mereka juga. Kalau seperti mereka saya tidak mau," ujar Tama. Semakin malam semakin banyak pasangan yang datang ke sana.
Tama dan Diana menikmati deburan ombak di pantai sambil menikmati kopi yang mereka beli tadi. Dulu Mas Tama sama Mbak Ajeng kalau kencan suka kemana? Tanya Diana sambil mengelus paha Tama. Kenapa kamu nanya itu? Tama tidak mau terjebak oleh pertanyaan Diana. Ya ingin tahu saja. Saya sudah lupa, untuk apa mengingat waktu yang sudah lewat? Jawab Tama. Aku kira semua itu masih membekas di hati Mas Tama. Ujar Diana dan tebakan Tama benar. Ternyata Diana memberikan pertanyaan jebakan, untung Tama sudah waspada. Saat mereka mengobrol tiba-tiba hujan turun. Meskipun tidak deras namun mampu membubarkan para pasangan yang sedang kencan di pinggir pantai itu. Ya, pada bubar, kata Diana sambil terkikik. Tama meneguk kopinya dan kemudian menyimpannya. Kemudian Tama meraih tubuh Diana agar pindah ke pangkuannya dan Diana menurut. Setelah Diana pindah ke pangkuannya,
Diana yang sudah duduk di kursinya berpura-pura menangis dan mengusap matanya dengan tisu. Kalau begitu segera selesaikan masalah kalian, maaf sudah mengganggu, kata petugas Satpol PP itu dan kemudian pergi. Gara-gara kamu ingin pacaran di sini nyaris saja kita diciduk Satpol PP, kata Tama dan Diana tertawa terkikik. Tama menyalakan mobilnya. Kita cari hotel yang nyaman di dekat sini dan kita lanjutkan pacarannya di sana saja, kata Tama. Iya, terserah kamu saja, jawab Diana dan tangannya mulai jahil merayap. Sabar dong Di. Tama mengerang dan berusaha fokus menyetir. Diana ini benar-benar nakal. Bab 159, bertemu mantan. Acara syukuran pernikahan Tama dan Diana diadakan di pulau tempat Alina dan Radit menikah. Acara itu dihadiri oleh para relasi bisnis Tama dan Radit dan juga banyak pejabat penting di tanah air. Ajeng dan Sukma tidak bisa datang karena kondisi kesehatan Sukma yang belum bisa melakukan perjalanan jauh apalagi menggunakan transportasi air. Namun mereka mewakilkan kepada Arkan yang sudah diantarkan oleh sopir Ajeng beberapa hari sebelumnya. Acara syukuran itu terbilang sederhana dan tidak semewah pernikahan Alina dengan Radit. Di sana juga tidak ada pelaminan. Tama dan Diana bebas berkeliling menyapa semua tamu yang datang yang rata-rata adalah orang penting dan pejabat tinggi. Alina juga menemani Radit menyapa para tamu. Sementara Raja sedang menikmati makanan di meja bersama Arkan dan keluarga Radit. Dirga dan Jeff tidak bisa hadir karena mereka sedang ada kesibukan. Untungnya mereka sudah hadir saat acara akad nikah di rumah Diana di Karawang. Selain mengenalkan Diana sebagai istrinya, Tama juga mengenalkan Radit sebagai menantunya kepada beberapa relasi bisnis Tama yang kebetulan belum sempat bertemu dengan Radit. Salah satunya adalah seorang pengusaha batik dari Jogja yang merupakan teman sekolah Tama sewaktu SMA. Tama memanggil Radit dan Alina untuk berkenalan dengan temannya itu. Radit menggandeng Alina dan kemudian menghampiri Tama. Kenalkan Dit, ini Om Cipto, dia teman SMA Papa dan sekarang punya usaha batik besar di Jogja. Lain kali kita main ke sana dan borong batik. Tama mengenalkan temannya itu kepada Radit dan Alina. Boleh, aku tunggu kedatangan kalian di Jogja, jawab Om Cipto. Radit dan Alina yang akan mengalami Cipto dan istrinya tertegun saat mengetahui siapa wanita yang datang bersama Om Cipto itu. Mbak Angel. Alina melongo menatap ke arah wanita yang tengah berada dalam gandengan Cipto. Radit juga tampak kaget karena ia tidak menyangka akan bertemu dengan mantan istrinya di sana. Angel juga tidak kalah kagetnya dengan Alina dan Radit. Angel terlihat tidak nyaman saat bertemu dengan Radit dan Alina dan wanita itu mengajak Cipto untuk menikmati makanan di salah satu meja. Alina dan Radit termangu menatap kepergian Cipto dan Angel dari hadapan mereka. Kamu kenal sama istri mudanya Om Cipto? Tanya Tama yang sempat mendengar Alina menyebut nama Angel. Alina dan Radit saling lirik. Mereka terlihat bingung dan Alina takut ketika akan memberitahu Tama jika istri muda Om Cipto itu adalah mantan istri Radit. Tama dan Diana menatap ke arah Alina dan Radit menunggu jawaban atas pertanyaan Tama yang belum Alina jawab. Dia itu mantan istrinya Mas Radit, jawab Alina. Sekarang giliran Tama dan Diana yang bengong. Jadi wanita itu mantan istri kamu, Dit? Pantas saja dia langsung mengajak suaminya pergi, kata Diana. Iya, Mah, jawab Radit. Ya ampun, kenapa bisa kebetulan begini? Gumam Tama. Ya sudah tidak apa-apa. Lagian Radit dan mantan istrinya sekarang sudah memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Diana berusaha mencairkan suasana yang sedikit tegang. Tama dan Diana kembali menyapa tamu yang lain, begitu juga dengan Alina dan Radit. Mereka tidak menyadari jika diam-diam Angel terus memperhatikan mereka tanpa sepengetahuan suaminya. Melihat Radit yang begitu bahagia bersama keluarga kecilnya, membuat Angel merasa cemburu. Apalagi saat melihat ada bocah tampan yang berlari ke arah Radit dan Alina. Angel yakin jika bocah tampan itu adalah putra Radit karena bocah itu sangat tampan dan sangat mirip dengan Radit. Jika saja Alina tidak hadir dalam pernikahan mereka, pasti pernikahan mereka bisa terselamatkan meskipun Angel melakukan kesalahan. Kini Angel hanya bisa menyesali diri dan menerima nasibnya menjadi istri muda seorang pengusaha karena karirnya di dunia modeling berakhir setelah terbongkar oleh awak media.
Angel dan Cipto akhirnya pulang cepat karena Angel terus merengek ingin pulang. Di antara para tamu ada yang paling belakangan datang. Tamu itu adalah Wisnu. Tama dan Diana menyambut kedatangan Wisnu. Radit yang pernah bertemu dengan Wisnu saat nongkrong di cafe bersama Tama juga ikut menyala Wisnu sambil menggandeng Alina. Ya ampun Aliin, Om sampai pangling melihat kamu. Dulu kita bertemu saat kamu masih SD, kata Wisnu. Alina tertawa sambil mencium tangan Wisnu. Om tidak sama Tante Amanda? Tanya Alina yang juga mengenal istri Wisnu karena mereka dulu pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Tama saat mereka baru menikah. Tante Manda sedang di Singapura, jawab Wisnu. Kata Alina. Alina tidak mengetahui jika istri Wisnu itu sekarang sedang menjalani pengobatan di Singapura. Tama dan Radit sempat berbicara dengan Wisnu cukup lama dengan ditemani Diana dan Alina. Sambil mengobrol Tama dan Diana diam-diam mencari keberadaan Riana yang sedang berkumpul bersama orang tua dan raja dan juga akan di sebuah meja. Radit dan Alina tidak lama kemudian pamit untuk menemui beberapa teman Radit yang juga diundang ke sana. Kamu tahu tidak kalau Riana juga ada di sini? Bisik Tama di telinga Wisnu membuat mata Wisnu langsung membola. Riana? Kalian juga kenal sama Riana? Mata Wisnu langsung membola saat mendengar Tama menyebut nama Riana. Tama terkekeh. Tentu saja, saya malah kenal seluruh keluarganya. Salah satunya adalah Radit, jawab Tama. Radit menantu Mas Tama? Tanya Wisnu. Iya, Riana itu kan adiknya Radit, jawab Tama sambil tertawa. Diana juga ikut tertawa membuat Wisnu nyaris tersedak oleh minumannya. Serius, Mas, jangan bilang Mas Tama ada ngadu sama Radit. Wisnu jadi was-was karena takut. Tama tertawa lebar. Saya tidak suka mencampuri urusan orang lain, jawab Tama membuat Wisnu terlihat sedikit lega. Hubungan saya dengan Riana tidak seperti yang kalian pikirkan, kata Wisnu. Wisnu tidak mau Tama dan Diana berpikir terlalu jauh tentang dirinya dengan Riana. Memangnya kamu tahu apa yang kamu pikirkan? Tanya Tama menggoda membuat Wisnu tertawa. Mas Tama mengundang saya ke sini bukan untuk mengolok-olok saya kan? Tanya Wisnu sambil tertawa. Tidak dong, santai saja. Saya dan Diana hanya bercanda, jawab Tama sambil tertawa dan Wisnu pun akhirnya ikut tertawa. Tapi Mas, apakah menantu kamu tahu tentang aku dan Riana? Tanya Wisnu. Tidak, kami sengaja tutup mulut untuk kamu, jawab Tama membuat Wisnu tersenyum lega. Wisnu sebenarnya tidak ingin menyimpan rahasia apapun. Namun ia hanya menghargai Riana yang merasa belum siap mengenalkan Wisnu kepada keluarganya karena status Wisnu yang seorang duda. Terima kasih, Mas, ujar Wisnu dan Tama mengangguk. Tama dan Wisnu masih asik mengobrol saat Raja menghampiri Tama dan langsung menggelendot manja di pangkuan Tama. Wisnu tampak tersenyum melihat Raja dan Raja balik menatap ke arah Wisnu. Om ini kan om dosen yang pernah ketemu sama aku dan Aunty Riana, kata Raja. Ternyata Raja memiliki ingatan yang sangat tajam, sehingga ia bisa mengingat Wisnu meskipun mereka baru sekali bertemu. Hai, apa kabar Raja? Sapa Wisnu. Baik, Om, jawab Raja sambil tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang kecil dan berjajar rapi. Coklat dari Om sudah diterima dari Aunty Diana? Tanya Wisnu. Sudah Om, terima kasih, jawab Raja. Kalau Raja suka nanti Om belikan lagi untuk Raja, kata Wisnu dan Raja mengangguk. Jadi kamu mendekati Riana melalui cucu saya he? Tanya Tama dan Wisnu hanya tertawa. Cucu Mas Tama ini sangat manis, kata Wisnu sambil terkekeh. Setelah puas mengobrol dengan Wisnu, Tama dan Diana pamit untuk menyapa tamu yang lain. Sepeninggalan Tama dan Diana, Wisnu terlihat mencari-cari keberadaan Riana karena menurut Tama Riana juga ada di sana. Tidak lama kemudian akhirnya Wisnu pun berhasil menemukan Riana yang sedang menikmati makanan bersama orang tuanya. Di saat senja mulai turun, Wisnu mengirimkan pesan kepada Riana. Eri, saya tunggu di pantai sekarang. Di pantai? Memangnya Mas Wisnu ada di mana? Tidak usah banyak tanya, saya tunggu di pantai sekarang. Baiklah, Bun. Aku mau ke toilet dulu sebentar ya. Riana pamit kepada ayah dan bundanya untuk pergi ke toilet. Sesungguhnya Riana tidak pergi ke toilet,
Tetapi Riana pergi ke bibir pantai. Riana melepas sepatunya dan memilih bertelanjang kaki menyusuri bibir pantai untuk mencari Wisnu. Mas Wisnu? Riana akhirnya menemukan Wisnu tengah berdiri di bibir pantai menunggu Riana. Kamu tidak bilang kalau mau datang ke sini, kata Riana sambil menghambur ke pelukan Wisnu. Wisnu terkekeh dan menyambut tubuh Riana dalam pelukannya. Sepasang manusia yang sedang jatuh cinta itu pun saling berpelukan di bawah cahaya lembayung di Cakrawala. Saya baru tahu kalau ternyata kamu itu adiknya menantu Mas Tama, kata Wisnu sambil mengecup puncak kepala Riana. Pasti Om Tama yang cerita, tebak Riana. Ya, dia cerita kalau kamu itu ternyata adiknya Radit, dan saya juga sempat bertemu dengan Radit dan Alina. Kami sempat mengobrol juga sebentar, jawab Wisnu. Riana refleks melepaskan pelukannya. Mas Wisnu bilang sama Mas Radit kalau kita pacaran, tanya Riana takut. Jujur Riana belum siap untuk menceritakan mengenai hubungannya dengan Wisnu kepada keluarganya. Wisnu terkekeh. Kamu jangan khawatir, aku tidak cerita apapun kepada Radit, jawab Wisnu